Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents. The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang. 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁！ Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-18. Ada gua Raffi tentunya, ada Ikhlas juga di sini. Halo Kelas. Halo. Sehat Kelas? Alhamdulillah, udah baik lagi ya. Luar biasa. Terus ada juga Mas Sofwan. Halo Mas, sehat-sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Yoi, semoga teman-teman conference pendengar juga sehat ya, karena Omicron ini lagi third wave, dan jaga kesehatan selalu. Dan ngomong-ngomong kesehatan, salah satu cara untuk sehat adalah olahraga. Dan kemudian kebetulan di Beijing sedang ada Olimpiade musim dingin. Nah, bagus sekali ya segue-nya. Kita mau ngomongin Olimpiade musim dingin di Beijing 2022. Olimpiade ini berjalan di tengah kondisi yang yang rame gitu, karena Tiongkok sebagai penyelenggara ini mendapat sorotan sebelum Olimpiade dimulai. Pertama, pandemi. Ya, ada sorotan juga terhadap Uighur, dan ada boikot diplomatik juga dari berbagai negara besar, termasuk boikot diplomatik ya, termasuk Amerika Serikat, UK, Kanada, dan ada beberapa negara-negara lain ya teman-temannya mereka. Nah, jadi kita di episode kali ini bakal ngebahas Olimpiade musim dingin Beijing 2022 dari perspektif hubungan internasional tentu saja. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang suka sama isu-isu HI, sosial politik, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali, terus follow juga sosial media kita di Twitter dan Instagram @kontekstualcom, dan visit website kita di kontekstual.com. Ada berita tiap hari, ada opini juga, seru lah pokoknya. Oke, sebelum masuk lebih dalam gitu ya, kita podcast HI, podcast sosial politik, dan kenapa akhirnya kita ngangkat topik Olimpiade musim dingin 2022 ini, apa yang spesial dan kenapa ini penting, Kelas? Oke, ya jadi singkatnya mungkin kita juga udah pernah di beberapa kesempatan sebelumnya bahas terkait Olimpiade atau acara olahraga internasional lainnya. Yeah. Tapi Olimpiade kali ini secara khusus menjadi menarik untuk diangkat karena ya bobot politiknya yang besar gitu. Mungkin banyak hubungannya dengan tempat paradanya yang juga diadakan di ibu kota dari Tiongkok, yakni Beijing gitu kan. Dan tadi udah disinggung sedikit sama Raffi bahwa ada banyak isu yang mengikuti Olimpiade ini, pelaksanaannya yang memang tidak mengherankan, apalagi yang diadakan kan Tiongkok gitu kan, yang dinilai juga memiliki banyak kepentingan politik, bukan cuma di tingkat regional tapi juga di tingkat global. Dan kita bisa lihat nih dari sebelum dimulai Olimpiade itu sendiri, itu sudah ada beberapa negara yang kemudian memboikot secara diplomatik ya. Jadi bukannya nggak datang sama sekali, tapi tidak mengirim perwakilan diplomatik. Bahkan sampai level terendah pun enggak, jadi cuma sekedar perwakilan olahraganya aja. Yakni itu tadi ada Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara barat lainnya yang lebih kecil. Kemudian juga di samping diboikot oleh beberapa negara Amerika dan dedengkotnya gitu kan, ternyata Beijing juga kedatangan tamu-tamu besar nih. Di antaranya itu ada yang terhormat Vladimir Putin gitu kan. Dan itu disambut dengan sangat hangat oleh Xi Jinping gitu kan. Kayak mereka sangat menunjukkan kedekatannya, dan juga banyak pemimpin dari beberapa berita sih yang mencirikannya sebagai
sebagai perkumpulan pemimpin-pemimpin negara-negara otoriter gitu kan. Jadi kebanyakan tamunya datangnya juga dari Timur Tengah, dari Asia Tengah gitu. Jadi memang banyak negara yang memiliki hubungan khusus atau mungkin yang kepentingan untuk berhubungan dengan Tiongkok gitu. FYI juga Indonesia tidak mengirimkan tim untuk berkompetisi di Olimpiade musim dingin Beijing. Bukan karena Indonesia memboikot, tapi kayaknya agak susah. Kayaknya kalau kita melatihan buat Olimpiade musim dingin gitu ya. Latihan ski kita kan kayaknya agak belum susah. pernah ikut ya Olimpiade Belum pernah musim gitu ya. dingin. Belum. Mungkin Tapi harus kalau dulu, direncanakan. kalau nggak salah pernah ikut yang Olimpiade musim dingin yang Asia ya, Asian Games yang musim dingin. Oh ya, ada tuh. Pernah ikut sekali, Pak ya. Nanti kita harus lebih cari-cari cara lah kalau mau bisa bertanding nanti. Ya, dan di luar itu juga yang tidak kalah mengejutkan. Kemudian ada di pembukaan dan dalam pelaksanaan Olimpiade Beijing ini ada beberapa momen yang cukup kental dengan muatan politik itu, seperti adanya torchbearer gitu ya, atau pembawa api Olimpiade, kan itu yang jadi tradisinya, yang ternyata diambil dari seorang yang beretnis Uighur gitu kan, yang sementara ini ya selama ini selalu jadi sorotan dunia gitu, adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok di Uighur gitu. Nah, sebenarnya ada apa gitu kan dengan pengambilan orang beretnis Uighur ini? Sementara itu juga pemerintah Tiongkok dari awal sudah melarang gitu kan buat atlet atau siapapun gitu yang datang buat Olimpiade Beijing untuk menyinggung atau berkoar-koar tentang hak asasi manusia gitu, atau hal-hal politik lainnya. Jadi kalau kata penyelenggaranya sih ya biar tetap sesuai dengan semangat Olimpiade gitu kan. Meskipun yang kita tahu juga biasanya memang Olimpiade tetap tidak terlepas dari kejadian-kejadian politik gitu. Juga beberapa bulan sebelum Olimpiade juga ada kasus Peng Shuai ya, yang tuduhan pelecehan seksual itu. Benar. Terus dia hilang, terus pas muncul lagi tuduhannya ditarik. Itu kan juga menimbulkan gonjang-ganjing gitu ya. Bahkan Asosiasi Tenis, Federasi Tenis Dunia juga udah satu-satunya mungkin ya, organisasi olahraga yang berani ngancem China dengan cukup keras gitu. Tapi itu mungkin nanti dibicarain agak belakangan. Cuman dari banyak talking points tadi ya, tapi kayaknya yang jadi isu sentral yang menjadi concern itu kayaknya Uighur tadi gitu. Boykot tadi juga kan concernnya utamanya itu soal hak asasi manusia, beberapa juga mungkin soal Hong Kong gitu ya, tapi tetap isu utamanya Uighur gitu. Mas Sofwan, sebenarnya di Uighur sekarang kondisinya seperti apa gitu? Terima kasih Raffi dan Ikhlas ya, tadi benar sekali bahwa Olimpiade musim dingin kali ini memang punya makna politik yang tajam sekali gitu ya. Selain karena dia terjadi dalam konteks politik internasional yang semakin memanas ya, di mana ya mungkin perang sebentar lagi terjadi di tempat lain gitu kan. Pada saat yang bersamaan ada penyelenggaraan sebuah event internasional yang high profile, yang di dalamnya ada yang membuat pernyataan politik dengan memboikot, maupun yang membuat pernyataan politik dengan ya melakukan tindakan simbolik dengan menyertakan. Jadi ada tadi yang disebut sebagai torchbearer tadi, itu signifikan sekali karena dia last torchbearer yang memasukkan apinya ke cauldron. Jadi dan itu dalam satu event kan cuma 2 orang di akhir itu, dan satunya diambil dari orang yang secara etnis ini disebut sebagai orang Uighur ya, namanya Dinijir Yilamujang, main cross country ski kan. Nah cuma ini kemudian mengantarkan kepada kita sebenarnya maksudnya apa yang coba disampaikan oleh Beijing dengan pemilihan si penyala api Olimpiade itu gitu ya. Dan ini menunjukkan sebuah pembangkangan gitu ya terhadap tuduhan Amerika Serikat bahwa ya Tiongkok dan Cina melakukan genosida, dan karena itu Amerika Serikat
dan beberapa sekutunya tidak mengikuti Olimpiade musim dingin kali ini. Karena itu memang kemudian isu Uighur ini menjadi satu highlight yang sangat penting. Di satu sisi, Amerika Serikat melakukan boikot diplomatik dengan menjadikan Uighur sebagai alasan bagaimana kami bisa diam saja gitu melihat sebuah perhelatan yang kemudian bisa dilakukan oleh sebuah negara yang kata Amerika Serikat itu melakukan sebuah represi sistematis gitu, dan kemudian melalui penyelenggaraan ini melakukan whitewashing ya terhadap kekerasan sistematis itu yang bisa masuk dalam kategori genosida kan. Makanya Amerika Serikat kan kemudian mengomentari pemilihan orang Uighur tadi, atlet Uighur sebagai penyala cauldron Olimpiade itu ya sebagai distraction saja yang menutupi kejadian yang sebenarnya. Sementara Beijing dengan melakukan tindakan itu, Beijing melakukan kampanye bahwa apa yang dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai basis moral untuk menyerang Cina itu sebenarnya alasan aja, itu lie of the century kalau kata Beijing, itu kebohongan abad ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Uighur dan bagaimana perkembangannya sekarang, kalau kita lihat ya, tentu saja ada beragam versi gitu, tapi tentu menjadi penting untuk membandingkan berbagai versi ini ya. Dan kalau kita lihat, jadi nggak bisa hitam putih misalnya kalau kita mengkritik Tiongkok karena ini pasti dimanfaatkan Amerika Serikat gitu, atau sebaliknya kalau tidak setuju dengan pandangan itu berarti pro Cina misalnya dan seterusnya. Tapi karena ini memang isu yang sangat penting untuk dilihat secara independen masalahnya itu sendiri gitu ya. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya isu yang sudah lama gitu, bukan isu yang baru, walaupun belakangan ini memang betul diangkat oleh Amerika Serikat sebagai salah satu isu krusial dalam persaingannya dengan Tiongkok. Tapi bahkan sebelum persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini, problem Uighur ini memang telah terjadi ya. Jadi orang-orang Uighur ini berada di wilayah Xinjiang, ini di sebelah barat laut Cina ya. Memang salah satu batas terluar barat Cina. Jadi secara kultural memang dihuni oleh orang-orang yang dulu bukan bangsa Han. Walaupun sekarang kemudian menurut berbagai laporan ada upaya sistematisasi, hanisasi gitu ya. Terutama sejak kerusuhan tahun 2009 di Urumqi ya. Jadi kalau sekarang kemudian pemerintah Beijing itu dikabarkan melakukan program semacam transmigrasi gitu ya kalau kita dulu, yang kemudian mengubah kondisi demografis di Uighur tersebut. Nah, ini yang kemudian menurut berbagai laporan juga disebut sebagai salah satu tanda genosida gitu. Jadi didatangkan orang-orang dari luar dan kemudian mengubah komposisi demografis karena ada satu kelompok yang populasinya dikendalikan, mereka dihambat untuk melakukan aktivitas sosial dan termasuk memperbanyak diri. Sementara kemudian ada orang-orang lain yang didatangkan dari luar, termasuk juga ada laporan-laporan misalnya dorongan untuk pernikahan campuran yang agak-agak diwajibkan atau didorong gitu ya melalui satu kebijakan yang kalau menurut kritikusnya represif gitu. Menarik misalnya 1/5 napi yang dipenjara di Cina itu adalah orang Uighur. Menunjukkan betapa banyaknya populasi Uighur yang ditangkap ya, padahal populasinya hanya 2%. Mereka menjadi sasaran bagi berbagai kebijakan yang dilihat sebagai kebijakan yang diskriminatif. Ini wilayah yang memang sangat penting buat Cina ya, buat Beijing. Ya, memiliki minyak dan gas dan posisinya strategis sebagai wilayah penyangga sekaligus penghubung antara Cina dengan Asia Tengah. Ya, karena dia kan kalau kemarin pas kita bahas Kazakhstan ya kita ingat di situ
Xinjiang itu berbatasan dengan negara-negara penting bekas Soviet tersebut di Asia Tengah, ya, kayak Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, ya. Berbatasan juga dengan Rusia, Pakistan, dan Afghanistan. Jadi dia itu di persimpangan dalam setiap persaingan kekuatan-kekuatan besar. Di pada masa Perang Dingin dulu tidak cuma antara Soviet dengan Amerika dan Cina gitu ya. Lalu kan ada persaingan juga di intra-blok timur ya, antara Cina dengan Soviet kan. Pemerintah Beijing itu dulu selalu dihinggapi kekhawatiran bahwa Soviet akan mendorong komunitas Uighur ini untuk memberontak terhadap Cina gitu. Karena dulu kita ingat pas periode awal revolusi komunis itu, milisi-milisi Muslim di wilayah-wilayah Kaukasus, kemudian ya termasuk wilayah yang berdekat dengan tadi Asia Tengah tadi, itu banyak yang kemudian bersekutu dengan pasukan dengan orang-orang Bolshevik gitu. Jadi ada kekhawatiran Cina bahwa ya Soviet akan memanfaatkan orang-orang Uighur untuk melawan Beijing, untuk mengganggu Beijing. Jadi inilah kemudian ya ada faktor panjang inilah, kekhawatiran geopolitik inilah yang membuat Uighur menjadi sasaran bagi pendisiplinan yang ketat dari dulu ya. Tahun 1940 wilayah ini dulu pernah dijanjikan kemerdekaan sebenarnya oleh pemerintah nasionalis Cina ya, Kuomintang dulu. Ketika terjadi revolusi atau konflik ya antara partai komunis dengan partai nasionalis, Mao sendiri pernah menjanjikan komunitas Uighur akan dapat kemerdekaan. Ya biasa kalau lagi berkelahi semuanya menjanjikan kalau kamu bantuin saya ikut merdeka gitu kan, nanti kamu benar. Ya tapi kemudian ketika jelas yang menang siapa, ya akhirnya yang ditawarkan kepada Uighur jangan merdeka dong gitu. Penting nih kawasan ini nih, nanti kalau dilepas kita ada vulnerability geopolitik nih gitu. Jadi yaudah kalian otonomi aja ya gitu. Nah tapi bahkan otonomi pun akhirnya nggak jadi terjadi gitu kan. Nah kemudian pejabat-pejabat tuh didatangkan dari pusat ya, seperti pas masa pemerintahan nasionalis tahun 1911 sampai 1949 ya, pejabat-pejabat didatangkan dari pusat juga, dari etnis Han. Setelah partai komunis juga karena kemudian ada sedikit perbaikan tahun 49 sampai 58, otonominya cenderung lebih luas. Tapi setelah itu ada perubahan kebijakan, ya kebijakan diskriminatifnya dimulai lagi yang kemudian memunculkan berbagai perlawanan ya, yang dengan perlawanan ini kemudian ditekan lebih keras lagi. Ya kemudian ada protes-protes dari berbagai tokoh Uighur yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan diskriminatif ini misalnya tidak boleh menunjukkan identitas Islam Uighur yang terlalu ekspresif gitu ya, karena dianggap kemudian itu merupakan ekspresi radikalisme dan seterusnya gitu ya, termasuk juga tadi upaya penggusuran dan pengambil alihan tanah gitu. Kalau lihat laporan-laporannya juga ada misalnya masjid-masjid dan pekuburan-pekuburan yang kemudian diubah juga gitu ya dengan berbagai dasar. Dan kalau kita lihat ada juga yang sering diceritakan itu dan kemudian dicatat dalam berbagai laporan, itu adanya camp yang oleh Beijing disebut sebagai camp reedukasi. Tapi meskipun namanya reedukasi, ya dilaporkan bahwa ada orang-orang yang di camp tersebut tewas dalam jumlah besar ya. Ada satu laporan yang terkonfirmasi mengenai kematian massal di sebuah camp di Yangisher, di sebuah camp di distrik Yangisher ini. Banyak tokoh agama yang meninggal tak lama setelah ditahan gitu ya. Ada juga persaksian dari orang-orang yang menyaksikan mengenai perlakuan terhadap para tahanan Uighur itu yang berupa penyiksaan sistematis, perkosaan dan penyiksaan seksual lain hingga penyiksaan
mental gitu. Ada saksi di sebuah laporan bahwa ia melihat seorang tahanan keluar dari ruangan dengan tangan yang sudah kehilangan kuku gitu. Nah, jadi ada laporan-laporan semacam ini ya, termasuk juga ada laporan tentang sterilisasi massal terhadap perempuan Uighur ini. Nah, jadi tentu saja terhadap berbagai laporan ini Beijing membantah dan menyebutnya sebagai ya kebohongan. Wong itu reedukasi biar integrasi dengan lebih baik dengan masyarakat. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Sebenarnya dengan melakukan boykot tersebut ya idealnya berarti US, UK dan teman-temannya ini ingin mengubah perilakunya China terhadap Uighur tersebut. Tapi kelas seberapa efektif sebetulnya boykot diplomatik, apalagi boykot diplomatiknya di ajang olahraga gitu. Sebenarnya apa sih yang dicari dari negara-negara ini dengan memboykot gitu? Emangnya China bakal budge gitu, bakal mengubah sikapnya? Kalau menurut gue sih sebenarnya ya, kalau kita bicara analisis kebijakan luar negeri asik, ALN, siap. Kebijakan boykot gitu ya dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan kawan-kawan ini nggak memiliki foreign policy goals yang jelas gitu loh. Maksudnya kalau dari impact kebijakannya terhadap Cina gitu kan, menurut gue enggak gitu kan, karena biasanya tuh meskipun bicara dalam terms ekonomik ya, misalnya perubahan rezim atau perubahan perilaku, gue yakin pada akhirnya kebijakan boykot itu bukan bare minimum ya, tapi kayak di bawah minimum gitu untuk mendorong suatu perubahan perilaku gitu kan dari Cina terhadap Uighur atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jadi ya lebih karena mereka nggak bisa, ya they can't afford to cuma datangnya aja gitu, seakan-akan melegitimasi represi dan juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China, oleh Tiongkok. Makanya dilakukan boykot diplomatik tersebut gitu kan. Jadi itu sih mungkin audiensnya sebenarnya lebih domestik atau mungkin global gitu, cuman nggak bisa pada akhirnya mengubah perilaku dari Cina itu sendiri. Berarti simbolik aja berarti ya? Ya sebenarnya lebih simbolik aja, meskipun yang nggak cuma simbolik, cuman emang fokusnya ke situ. Namanya juga acara olahraga dan mungkin karena sebelumnya juga ada track record di mana ya Olympics itu jadi ajang boykot-boykotan atau gimana kalau lagi ada kejadian dalam politik internasional. Juga sebenarnya ya kan ini bukan kali pertama juga China menyelenggarakan Olimpiade. Tahun 2008 mereka menyelenggarakan Summer Olympic. Kalau saat itu, kalau yang dari gue baca dan gue lihat gitu ya, itu menyimbolkan seakan-akan the arrival of China gitu, the Great China. Pertama kali nih gue ada di sini gitu. Tapi kan sekarang China udah berkembang, udah berubah, udah jadi salah satu yang terbesar dan udah menyaingi Amerika Serikat gitu. Terus akhirnya kenapa China begitu ngebet untuk menyelenggarakan Olimpiade di tengah kondisi-kondisi seperti ini gitu. Apalagi ada kerugian di mana entar sorotan tentang HAM ke mereka, terus Olimpiade pun nggak murah gitu cost-nya. Ditambah lagi kalau dari laporan-laporan gitu mereka harus bikin salju sintetis, salju buatan gitu kan. Jadi mereka mau ngapain sebenarnya dengan Olimpiade ini, kelas? Ya, sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu kan emang selalu jadi pertanyaan gitu kan. Kenapa negara-negara atau bahkan lebih spesifik lagi kota-kota gitu mau jadi tempat penyelenggaraan Olimpiade, padahal ada minusnya juga gitu kan selain sisi plusnya. Tapi kalau misalnya konteks pandemi sih kan pasti tentuin kita belum tahu ya mau ada pandemi sekarang gitu. Cuman kalau yang emang HAM itu sih emang selalu jadi risk sih buat negara manapun yang punya track record terhadap pelanggaran HAM, dan apalagi kalau jadi musuh negara-negara Barat, kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa terhadap Uighur juga pasti diungkit lagi yang dulu misalnya Cina, apa kayak Tiananmen atau Hong Kong atau yang mana lagi gitu, yang memang selama rasanya pelanggaran HAM-nya belum ditindak dengan baik atau masih dinilai tidak layak gitu kan,
emang bakal akan terus dipermasalahkan gitu. Dan itu emang risk yang jadi harus diambil. Cuman ya yang pasti kalau negara besar apalagi ya Cina gitu pasti selalu mau, nggak selalu mau sih. Cuman maksudnya ya ada kesempatan seperti ini, apalagi dalam masa pemerintahan Xi Jinping gitu kan, mungkin sebelumnya belum pernah acara yang sebesar ini olahraga. Ya, jadi emang jadi kesempatan aja buat pemerintahan Xi Jinping dan juga ya Cina gitu untuk kembali menunjukkan kebolehannya di dunia. Dan secara cost mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gede. Meskipun gue nggak tahu rinciannya, tapi kan ya karena spektator atau orang yang lihat Cina dibatasin atau bahkan hampir nggak ada gitu kan. Dan juga emang di Beijing sebelumnya udah lumayan equip, udah lumayan ada fasilitas buat olahraga tingkat dunianya gitu. Jadi nggak perlu bangun-bangun dari awal lagi. Ini membawa kita ke konsep namanya sports washing sih sebenarnya. Gue jadi inget gitu menggunakan event-event olahraga besar atau olahraga secara umum gitu untuk mendistract atau menutup-nutupi hal-hal borok-boroknya dari suatu entitas gitu, bisa negara, bisa korporasi, washing gitu. Ada white washing, green washing, macam-macam. Salah satunya sports washing. Nah, Olimpiade ini kan juga jadi tadi ajang boikot-boikotan, ajang gagah-gagahan gitu ya. Kalau kita ingat tahun 38 itu Olimpiade Berlin tuh kan jadi ajang ini ya, gagah-gagahannya Nazi ya, Nazi Jerman. Ya. Piala Dunia Argentina 78 itu waktu itu Argentina lagi ada junta militer, banyak orang diculik kalau nggak salah, tapi coba ditekan dengan menyelenggarakan Piala Dunia dan juara. Begitu juga dengan Rusia 18, Qatar 2022 dan sekarang Beijing 2022 juga gitu. Ini kan jadi apa ya, tren yang kayaknya semakin banyak terjadi dan mulai menjadi concern gitu. Sebenarnya seberapa efektif gitu sports washing di satu sisi? Ya tadi akhirnya justru mata dunia tuh ya ke borok-boroknya mereka gitu. Kayak China tadi, orang malah jadi ngomongin Uighur bukan yang ngomongin baik-baiknya China gitu. Tapi di sisi lain, seberapapun perhatian terkait concern tersebut, ajang-ajang olahraga kayak gini kan pada akhirnya akan tetap berjalan dan punya potensi untuk memperbaiki citra gitu. Karena olahraga tuh kan emang suka mendistract orang dari permasalahan akarnya gitu. Jadi berapa efektif sebetulnya? Sebenarnya nggak pakai acara apa-apa pun tetap dikritik juga kan? Iya betul. Jadi apa ya? Kalau tadi ditanya kenapa tetap menyelenggarakan padahal biayanya besar, malah berisiko menarik perhatian, simply karena weekend gitu, menunjukkan bahwa saya punya power yang despite semua kritik dari negara-negara yang perceive sebagai negara besar dan kuat itu, saya bisa defiant. Saya tetap bisa melawan dan orang-orang tetap hadir kok. Orang-orang tetap ikut, tetap respect saya. Orang dari sini kemudian dia juga bisa melihat sphere of influence kan. Dia bisa melihat bagaimana negara-negara itu merespon hubungan antara dia dengan Tiongkok tadi gitu kan. Misalnya ngukur nih isu Uighur ini ngaruh nggak sih sebenarnya ke negara-negara Islam yang Cina misalnya sedang membangun hubungan baik gitu kan. Ternyata nggak terlalu ngaruh tuh. Turki, Iran, Saudi yang lagi saling bersaing di Timur Tengah ribut pun gitu ya. Ternyata semuanya baik-baik sama Tiongkok gitu kan. Nggak ada yang terlalu ribut soal Uighur gitu. Momen ini kemudian menjadi satu momen untuk menunjukkan bahwa weekend saya cukup besar untuk melakukan sesuatu yang defying, yang melawan ya kekuatan status quo gitu. Status quo mengkritik saya. Ini itu saya tetap jalan dan orang tetap ikut. Berarti sphere of influence saya meluas dong. Influence Amerika Serikat kecil dong, yang ikut Amerika Serikat cuma sedikit gitu kan. Jadi political statement bahwa kalian mau ikut Amerika Serikat yang decline influence-nya, lihat tuh yang ngikutin cuma sedikit, atau kalian mau ikut gue nih yang rising power, yang buktinya teman-temannya Amerika Serikat aja ragu-ragu mau ngikutin seruan Amerika Serikat, yang orang-orang yang dikritik dalam isu Uighur ya, dunia Islam aja pada ikut, nggak terpengaruh isu ini gitu. Look, I am important, I am influential.
are you going to mengikuti status quo yang sedang decline, atau kalian akan mengikuti arus baru ini yang saya adalah pusat pusarannya. Nah, itu pesan pertamanya kan. Itu kalau boikotnya besar mungkin agak ini, tapi kalau boikotnya ternyata yang ikut cuma sedikit tuh kan malah menunjukkan pencapaian Beijing dong, bahwa influence saya lebih gede dong dari Amerika Serikat. Jadi establishing pesan bahwa saya kekuatan yang even the US cannot convince traditional partners gitu ya untuk mengambil posisi yang sama gitu. Nah ini tentu akan menjadi bobot ketika berhubungan dengan negara lain gitu, bahwa saya sesuatu yang nggak bisa ditolak lagi gitu. Yang pertama saya kira yang kemudian menjadi sangat penting gitu ya. Kedua ya proyeksi ke dalam sendiri ya, bahwa kita ini negara yang kuat yang nggak bisa didikte oleh kekuatan-kekuatan eksternal gitu, dan itu sangat penting ya untuk legitimasi domestik Xi Jinping sendiri kan. Makanya mungkin kenapa orang atlet Uighur yang dipasang itu juga bukan pesan ke dunia internasional gitu. Pesan ke dunia internasional ya Amerika Serikat dan yang lain-lain mungkin nggak terlalu percaya. Allah ini staging aja. Tapi di domestik Tiongkok ya dia kemudian diangkat sebagai simbol persatuan nasional gitu ya. Nah jadi memang ini hal-hal yang mungkin nggak bisa terlalu tangible gitu ya, tapi ada ya dampaknya juga ke tadi perceived relative power tadi, dan kepada perceived legitimacy dari rezim di Tiongkok ke masyarakat domestiknya. Ya jadi kalau melihat perkembangannya rasanya ya Cina melakukan ini kenapa ya? Karena mereka mampu. Di tengah kondisi yang sebenarnya nggak terlalu mendukung dan mereka berhasil melakukannya gitu. Tambah lagi kan? Ya, jadi itu ya meyakinkan audiens di luar kekuatan status quo bahwa I am your future. Gitu. Kalau menurut lo gimana, Klas, tentang menggunakan olahraga sebagai ajang olahraga besar gitu, sebagai ajang memperbaiki citra sebenarnya kalau sports washing tuh? Menurut lo bakal berhasil apa enggak? Apa ya udah tadi cuman pengen nunjukin kalau ya gue bisa, kenapa enggak gitu? Ya, ya menurut gue tadi sama mirip kayak Mas Nuk nih sebenarnya. Kalau ya hal ini kayak berhasil atau enggaknya itu enggak easily identifiable gitu kan. Tapi seenggaknya kalau enggak di dalam penilaian domestik Cina sendiri, dan juga dengan kalau yang dilihat tadi dari sphere of influence-nya dan negara-negara yang mau ikut datengin, dan dia juga bisa menunjukkan defiance kepada US, ya positioning-nya udah lumayan baik gitu sebetulnya kalau buat Cina itu kan. Jadi nggak ada political fallout lah, nggak ada boykot besar-besaran karena emang riskan juga kan, cuma boykot diplomatik aja, nggak ada perwakilannya. Sementara itu bisa tetap ngejalanin Olimpiade dengan kondisi pandemi ini, dan masih banyak teman-temannya gitu istilahnya yang datang, dan juga semakin banyak gitu. Jadi lumayan sih, meskipun ya metriknya aja dari tiap-tiap Olimpiade pasti beda-beda ukurnya. Sebenarnya ada satu sih yang gue tadi baca di artikel di New York Times gitu, soal kedekatannya Komite Olimpiade Internasional IOC dengan China gitu. Kenapa juga China punya sway yang lumayan gede di IOC sama kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Kalau misalnya di kasusnya Peng Shuai gitu, waktu Peng Shuai menyatakan bahwa ada pejabat dari Partai Komunis Tiongkok melakukan kekerasan seksual kepada dia kan dalam tanda kutip hilang gitu ya. Dan IOC sebagai Komite Olimpiade Internasional juga mencela pernyataannya. Mereka bilang ini nggak apa-apa gitu. IOC ngeles, dan dari apa yang gue gather gitu ya, IOC ternyata punya kedekatan di presiden sebelum yang sekarang tuh namanya Thomas Bach. Sebelumnya ada orang Spanyol, itu dia punya kedekatan, dia punya foundation yang boardnya itu isinya orang-orang dari Tiongkok gitu. Jadi ini juga karena IOC juga
untung secara ekonomi dengan hubungan baik mereka dengan Tiongkok, karena ya kita tahu lagi Pak, marketnya Tiongkok itu besar sekali, deal-deal komersialnya banyak. Dan ini juga jadi alasan kenapa banyak organisasi olahraga atau liga olahraga itu nggak berani cukup keras untuk menyatakan sesuatu terkait Uighur lah, entah terkait apapun gitu. Kayak NBA kemarin waktu siapa itu yang tentang Hong Kong, NBA-nya minta maaf karena di market mereka di China turun drastis gitu. Liga Inggris juga beberapa kali gitu udah mulai banyak pemilik-pemilik dari Tiongkok. Jadi tapi ada satu yang jadi anomali, yaitu organisasi tenis dunia terkait Feng Shui itu. Mereka ternyata berani untuk melakukan pernyataan bahwa kalau lu nggak bikin sebuah tim independen untuk menyelidiki kasusnya Feng Shui, gue tarik nih turnamen dari China. Menurut gue mungkin titik balik gitu ya untuk organisasi olahraga internasional, bahwa gini gitu, bersikap keras terhadap sesuatu yang prinsipil tuh sebetulnya bisa dan nggak melulu soal komersial. Gimana? Ya kayaknya emang gue kurang tahu sih kalau dinamika di IOC, tapi sebenarnya satu hal yang menarik dari situ dan sebenarnya melebar kemana-mana sih, itu bagaimana ya partisipasi Cina atau mungkin ya negara-negara yang tanda kutip non-demokratik lainnya kan sekarang juga semakin prevalen gitu dari berbagai organisasi internasional, termasuk ya kayak yang jarang diperhatiin gini kayak IOC gitu kan dan lain sebagainya. Ya kalau organisasi internasional udah bukan lagi cuma sekedar tempat bermain buat negara-negara liberal demokrasi gitu, tapi juga bisa ada usaha diplomasi yang semakin ya cerdik lah istilahnya dari negara-negara lain juga untuk memajukan kepentingannya gitu. Paling kelihatan sih ya Cina dan Rusia gitu sekarang. Iya, makanya penting untuk melihat menurutku ya melampaui rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Karena ya dunia ini terlalu penting kalau diserahkan cuma kepada negara-negara besar. Setuju. Jadi saya kira ini pesan yang konsisten disuruhkan oleh para pemimpin negara-negara Asia Afrika ya, sejak dulu ya konferensi Asia Afrika itu kan pidatonya Bung Karno itu diawali dengan menyebutkan hal ini gitu ya, dunia itu terlalu penting kalau cuma diserahkan kepada 4-5 negara saja gitu, padahal mayoritas penduduk tidak tinggal di sana. Itu seakan-akan ya jangan sampai mereka dianggap nggak punya apa-apa. Jadi menurut saya sih penting untuk mengambil semangat ini bahwa ada realitas struktural bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok itu ya kekuatan besar di dalam sistem internasional hari ini ya, dan great power politics di antara mereka tidak bisa dihindari. Tapi saya kira penting untuk baik pelaku maupun pengamat hubungan internasional untuk memahami bahwa sistem internasional itu tidak hanya dibentuk oleh great power saja, dan tidak selalu misalnya perubahan yang terjadi itu disebabkan oleh inisiatif dari great powers. Dan ini menurut saya kajian-kajian hubungan internasional yang didominasi oleh mereka yang berbasis di Barat gitu ya, atau yang sekarang mulai banyak berbasis di Tiongkok, itu dua-duanya kadang abai dengan realitas peran dari aktor-aktor lain ya. Kita melihat misalnya bagaimana gagasan tentang pembangunan itu sebenarnya didorong oleh bukan negara-negara besar ini gitu. Arsitektur pasca Perang Dunia Kedua misalnya betul banyak dibuat misalnya di Bretton Woods ya, kemudian San Francisco jadi PBB dan seterusnya, tetapi pada perkembangannya PBB kan berkompromi gitu ya, dia menerima dekolonisasi. Negara-negara besar itu dulu nggak menerima dekolonisasi. Awal-awal itu Amerika Serikat masih mendukung Belanda untuk ambil kembali Indonesia kan. Nah, tapi ya karena kegigihan bangsa-bangsa Asia dan Afrika gitu ya, mereka yang suaranya sering tidak didengar dan hanya dilihat sebagai kalian mau ikut saya, mau ikut Amerika Serikat atau Soviet, mau ikut Tiongkok atau Amerika Serikat. Padahal pilihannya nggak cuma itu gitu ya. Dan sistem internasional nggak cuma dibuat oleh negara-negara besar gitu. Jadi saya kira kemudian menjadi penting secara akademik misalnya untuk memberikan perhatian lebih pada kapasitas dan agensi dari negara-negara
non-great powers ini pada saat yang bersamaan secara praktis ya kita mendorong supaya sistem internasional ini yang buat kita di negara-negara berkembang juga yang status quo nggak ideal loh, banyak hal yang merugikan kita kok. Pada saat yang bersamaan, jadi dalam hal ini kita ada kepentingan yang mungkin sama gitu ya, melakukan perubahan dalam sistem internasional. Jadi kalau tadi dibilang menjinakkan Cina adalah mengintegrasikan Cina dalam sebuah sistem yang sekarang ya mungkin nggak terlalu menarik juga buat kita gitu kan. Sistem yang sekarang juga nggak menguntungkan banget gitu. Ada untungnya tapi juga ada hal-hal yang merugikan kita juga di situ karena ada ketimpangan juga di situ, ada yang melanggengkan ketimpangan juga di situ gitu kan. Ngapain kita bantu melanggengkan sistem yang nggak adil gitu kan. Pada saat yang bersamaan sistem barunya lebih adil atau tambah nggak adil juga nih gitu kan. Nah jadi ya sebaiknya kita tidak menyerahkan nasib pada persaingan negara-negara besar ya, kita ya membangun secara aktif wajah sistem internasional yang lebih inklusif, yang di situ tidak ada yang ditinggalkan dan hanya menjadi objek penderita saja. Dan itulah mengapa Hatta mencetuskan politik bebas aktif ya. Exactly, dan itulah kenapa kita mengambil semangatnya kan. Betul, mantap. Walaupun teman-teman sudah mendengarkan misalnya podcastan dari REN, dari CSIS ya. Dari Barat. Dari Barat tetap harus mendengarkan podcast bebas aktif karena ada view dari Indonesia ya kan. Dari negara-negara Asia Afrika. View indigenous. Oke. Kayak gitu aja ya. Dari bebas aktif untuk episode kali ini kita udah ngomongin Beijing 2022 dari berbagai sisi, dari Uyghur, dari sports washing sampai IOC, Organisasi Olahraga Internasional. Kayak waktu episode kita bareng Kang Aun gitu, waktu ngomongin Euro, akan sangat sulit kalau kita memisahkan olahraga dengan politik gitu, apalagi penyelenggaraan sporting mega events kayak gini makin lama makin politis gitu, apalagi industri olahraga sekarang putaran uangnya makin lama makin banyak, makin diverse, makin kencang gitu. Tinggal gimana caranya kepentingan politik ini dalam event-event olahraga akbar ini bisa mempromosikan hal-hal yang lebih baik lagi dan tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk-buruk. Gitu aja dari podcast Bebas Aktif. Gue Raffi, Ikhlas, dan Mas Sofwan cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.